Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Shalom saudara-saudaraku yang di rumah. Puji Tuhan, pada malam hari ini, sore hari ini, kita boleh diajak oleh Tuhan untuk kembali menghampiri kekudusan hadirat-Nya melalui persekutuan rumah tangga. Dan pada sore hari ini kita akan memakai liturgi kita dari Baktian Rumah Tangga yang ke-7, nomor 7 ya. Baik, marilah saudaraku. Terima kasih untuk sebelum kita memulai, saya juga mengucapkan, kita semua mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Bapak Luther Tombilangi yang telah menerima kami untuk bersama-sama beribadah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah saudaraku, kita akan mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita akan memuji saya akan bacakan ajakan beribadah. Dalam kapal kehidupan kita banyak badai yang harus kita hadapi. Tapi Tuhan takkan biarkan kapal kita karam. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi. Dan jangan lupa, Yesus ada di dalam kapal kita. Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh kembali. Menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39. Mari kita mengangkat pujian bersama dari Kidung Jemaat nomor 418, bait 1 dan 2. Saudaraku, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, pada sore hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengumpulkan kami di keluarga Bapak Luther Tombilangi. Semuanya adalah berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami ya Allah. Kalau pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau boleh memimpin seluruh persekutuan kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua ya Bapa, sehingga kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga di sini. Biar ya Tuhan Yesus, Engkau boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk duduk. Kita bersama-sama
akan bermazmur dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 5 secara bergantian, bersahut-sahutan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, Yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia Yang menyembuhkan aku dalam persembunyian di kemahnya. Mari kembali kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 167, bait 1 dan 2. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Tuhan pelita yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Hidup dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Ku namaku Maria yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berharap hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Ku namaku Maria yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih, baik yang di tempat ini ataupun di rumah, bersama-sama kita akan masuki pelayanan firman Tuhan. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Luther Talin Samara untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami persilakan. Baik, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan di tengah keluarga Bapak Luther Tombilangi. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, tolonglah kami ya Roh Kudus, agar firman yang hendak kami dengarkan lewat pembacaan Alkitab ini boleh kami imani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sesuai dengan bacaan wasiat hari ini, bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat
17 sampai dengan 26. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 sampai 26. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ya, itulah kesaksian Alkitab kita yang wasiat hari ini memberi tema sadar dan bertobat. Sadar dan bertobat. Ayatnya ada pada ayat 26 sebagai nasnya. Ayat 26 saya bacakan lagi. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Sadar dan bertobat. Saudara-saudara, perkataan Rasul Petrus ini di dalamnya terkandung seruan. Seruan supaya manusia sadar dan bertobat. Segera sadar dan bertobat dari segala kejahatan. Dari segala kekeliruan yang selama ini dijalani. Nah, apa latar belakang seruan ini? Sadar dan bertobat. Apa latar belakangnya? Ya, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, banyak orang terheran-heran melihat bagaimana seorang yang lumpuh sejak lahir bisa mengalami kesembuhan. Dan mereka melihat kesembuhan orang lumpuh itu terjadi karena Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes yang datang ke bait Allah. Mereka kagum melihat
Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu. Tetapi sebenarnya kesembuhan orang lumpuh ini bukan karena Rasul Petrus dan Yohanes, melainkan karena kuasa Tuhan Yesus. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengatakan, di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Bangkit dan berjalanlah. Nah, lalu yang terjadi, orang lumpuh itu mendapat kekuatan. Kekuatan yang luar biasa untuk segera berdiri, ya, lalu mulai berjalan, bahkan berlari, melompat-lompat berlari. Nah, menyaksikan hal itu, orang banyak menjadi terheran-heran. Wah, ini luar biasa ini ya. Orang lumpuh sejak lahir bisa sembuh. Nah, saat seperti itulah Rasul Petrus dan Yohanes menggunakannya untuk berkhotbah di Serambi Salomo. Dalam khotbahnya itu, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengatakan, hai umat Israel, Yesus yang kalian salibkan beberapa waktu yang lalu, sebenarnya Yesus itulah yang telah ditentukan Bapa menjadi juru selamat bagi kita semua. Yesus yang kalian salibkan itu menjadi penebus dosa. Yesus yang kalian salibkan itu menjadi Mesias yang Allah tentukan sejak semula. Sejak pemberitaan nabi-nabi, mulai dari Nabi Samuel, Allah sudah menjanjikan seorang pembebas di antara kamu. Dialah Yesus, sang pembebas sekaligus sang penyembuh bagi orang lumpuh ini. Nah, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang berkhotbah di Serambi Salomo itu memang menyadari bahwa perkataannya itu tidak akan mudah begitu saja diterima oleh umat Israel. Karena memang selama ini hati umat telah tertutup, hati umat telah diajarkan sesuatu yang tidak benar, bahwa Yesus itu seorang pemberontak, bahwa Yesus itu seorang yang menghujat nama Allah, bahwa Yesus itu mau meruntuhkan tradisi agama Yahudi dengan meruntuhkan bait Allah dan seterusnya. Memang ini tidak mudah untuk membuat umat Israel sadar, lalu bertobat dari segala pemikiran mereka yang salah tentang Yesus. Nah, karena itulah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes benar-benar meyakinkan umat Israel bahwa keselamatan di dalam Yesus Sang Mesias sudah datang. Dan keselamatan itu ditawarkan, dianugerahkan kepada semua manusia yang mau menerimanya. Nah, makanya mengakhiri khotbahnya tadi, Rasul Petrus mengatakan, bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, Yesus, dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari kejahatanmu. Kembali dari kejahatanmu. Itu berarti ini seruan untuk sadar dan bertobat. Saudara-saudara, sadar dan bertobat. Sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi melakukannya susah. Ya, jangankan bertobat nih.
untuk sadar saja, kadang-kadang manusia itu sulit. Ya, kadang-kadang manusia itu sulit. Jadi ada cerita seseorang nih tertangkap menggunakan narkoba. Ditangkap oleh polisi. Lalu di kantor polisi saat dia diinterogasi, ketika ditanya, kamu sadar nggak bahwa narkoba ini jelek? Dia mengatakan, iya, saya sadar narkoba ini jelek. Polisi tanya lagi, lalu mengapa saudara terus-menerus melakukannya? Bukankah saudara sudah sering masuk keluar penjara? Jadi orang ini sudah sering ditangkap. Ya, orang ini sudah sering masuk penjara, keluar, masuk penjara, keluar. Kasusnya sama, narkoba. Jadi waktu ditanya, sadar nggak? Sadar. Tapi kenapa kamu melakukannya? Nah, itu yang dia nggak bisa jawab. Jadi, manusia seringkali tahu bahwa itu jahat, tahu itu tidak baik, tetapi untuk sampai pada kesadaran yang mendalam bahwa hal itu merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Nah, ini yang tidak begitu mudah dilakukan. Sadar mendalam, sadar sungguh-sungguh bahwa itu kejahatan yang merusak, itu tidak mudah. Nah, karena itulah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengingatkan, segeralah berbalik dari kejahatanmu. Sadarilah bahwa apa yang dulu kalian lakukan terhadap Yesus dengan menyalibkannya, itu sebuah kesalahan besar. Sadarilah itu. Segeralah bertobat. Ya, saudara-saudara, memang ketika kita melakukan sesuatu yang salah, lalu kita sadar bahwa itu salah, tentulah itu hal yang baik. Ya, sadar bahwa itu salah. Namun, sadar saja belum juga cukup. Sadar harus diikuti dengan pertobatan. Ya. Pertobatan berarti perubahan arah hidup yang dimulai dari perubahan pikiran dan hati. Yang tadinya kita dekat dengan kejahatan, yang tadinya kita bangga dengan kejahatan yang kita lakukan, sekarang kita berbalik. Kita menjadi benci dengan kejahatan yang kita sudah lakukan. Kita sendiri menjadi malu dengan kejahatan itu. Kita sendiri menjadi muak. Kita bertanya, kenapa ya dulu saya melakukan hal yang bodoh seperti itu? Saya tidak mau lagi melakukan hal yang bodoh seperti itu. Nah, itu yang disebut bertobat. Perubahan hati dan pikiran yang membawa atau yang berujung pada perubahan perilaku. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, banyak orang untuk sadar pun sulit sekali. Untuk mengakui bahwa kejahatan yang dia sudah lakukan itu bisa menghancurkan dirinya, lalu kemudian bertobat, sulit sekali. Saya ingat ada seorang pengkhotbah. Ya, dia tahu beberapa anggota jemaatnya suka minum minuman keras lalu menjadi pemabuk. Dia tahu itu. Maka suatu hari sang hamba Tuhan ini, sang pendeta ini dalam khotbahnya mengatakan begini. Saudara-saudara, saya tahu saudara-saudara pasti sadar bahwa minuman keras itu kalau terlalu banyak diminum dapat membuat kita
menjadi mabuk, kehilangan kesadaran. Nah, sekarang saya mau menunjukkan kepada saudara betapa merugikannya minuman keras, apalagi yang mengandung alkohol yang tinggi. Maka sang pendeta menyalakan sebuah lilin. Jadi ada sebuah lilin, dia nyalakan. Lalu kemudian dia ambil sebuah minuman keras. Dia minum, tapi dia tidak menelannya. Sang pendeta kemudian menghampiri lilin yang sudah menyala itu, dan dengan mulutnya yang masih ada minuman keras di dalamnya, dia semburkan ke nyala api lilin itu. Ternyata nyala api lilinnya membesar. Karena kan mengandung alkohol yang tinggi, membesar dan mengenai wajah sang pendeta. Ya, untunglah sang pendeta ini luka ringan. Ya, kumisnya sedikit terbakar gitu. Segera ditolong. Lalu sang pendeta mengatakan, saudara-saudara bisa lihat betapa berbahayanya minuman keras itu. Lihat, api saja bisa menyala. Pikir sang pendeta, jemaatnya yang pemabuk itu segera sadar dan bertobat. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika diminta tanggapannya, salah seorang pemabuk berdiri mengatakan begini, Pak Pendeta, kini saya tahu bahwa kalau minum minuman keras, jangan sambil bakar lilin. Karena itu berbahaya. Wah, jadi tujuan pendeta untuk mengajarkan bahwa minum alkohol itu beresiko, malah diterima lain. Jangan minum alkohol sambil bakar lilin, berbahaya. Ya, jadi saudara-saudara, memang kesadaran untuk mengakui bahwa itu sebuah kesalahan tidak mudah. Tidak mudah. Nah, disinilah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengingatkan umat Tuhan. Jangan. Segeralah sadar dan bertobat. Sekali lagi, sadar saja tidak cukup. Perlu bertobat. Masih ingat kita salah seorang murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Yesus dengan menjualnya senilai 30 keping perak? Yudas Iskariot. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus ditangkap lalu disalibkan, Yudas itu sadar, aduh, aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku sudah menjual Yesus. Dia sadar. Tapi dia tidak sampai pada pertobatan. Mengapa? Karena setelah ia sadar, dia bukannya kembali ke persekutuan para murid, ya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menggantung diri. Dia bunuh diri. Itu dicatat di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 3 sampai 6. Ya. Jadi Yudas Iskariot sadar, namun tidak dilanjutkan dengan bertobat. Dia malah bunuh diri. Nah, jadi saudara-saudara, kita seharusnya bersyukur sebagai umat Tuhan. Umat yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kita adalah umat yang sadar dan bertobat dari kehidupan kita yang lama, supaya kita terus hidup di dalam Kristus, hidup memuliakan Kristus, hidup dalam persekutuan dengan Kristus, membenci kejahatan, membenci segala hal yang merusak. Sadar dan bertobatlah. Itulah pesan Tuhan, pesan firman Tuhan kepada kita semua. Amin. Mari kita bersaat hening. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih
Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi umat yang selalu sadar dan bertobat. Karena dengan kesadaran dan pertobatanlah yang akan membawa kami hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesediaan keluarga Bapak Luther Tombilangi. Ya Bapa dalam sorga, berkatilah Bapak Luther Tombilangi di dalam kegiatannya sehari-hari. Kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa menjaga, menyertai setiap langkah beliau, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan di tengah keluarganya, itu boleh terjadi karena pertolongan Tuhan. Bapa juga memberkati Ibu Paulina Gasong. Tuhan juga senantiasa menganugerahkan kesehatan sama seperti Bapa, sukacita, damai sejahtera, juga berkat-berkat Tuhan boleh terus mengalir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk melakukan apa yang direncanakan. Berkati anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu, terutama sang anak Jonathan yang saat ini kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta semester 6. Tuhan berkati agar panggilan hatinya untuk menjadi hamba Tuhan, Tuhan terus perlengkapi saudara Jonathan, sehingga ia benar-benar semakin diperkaya pemahaman, pengetahuan, dan talentanya untuk nanti siap melayani Tuhan karena ladang Tuhan telah menunggunya. Bapa berkati keluarga kami di wilayah masing-masing. Anugerahkan kami juga kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yaitu Bapak E.R. Suyandi, Ibu Sumarah. Tuhan tolonglah. Segala perawatan yang mereka terima itu boleh mempercepat pemulihannya. Saudara-saudara kami yang lain yang terpapar COVID-19 atau yang sedang mengisolasi diri juga Tuhan tolong. Tuhan tolong juga pemerintah kami mengatasi pandemi ini, dan juga program pemerintah melakukan vaksin gratis. Kiranya hal ini juga dapat berlangsung terus dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akhiri doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nafsu persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Marilah kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 148 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku atas pemberian hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu
Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, berulang kali kami mengucap puji dan syukur atas kasih dan berkat-Mu yang Engkau berikan pada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita menuju kembali KJ nomor 249 baik 1 dan 2 ini. Kita bangkit berdiri. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan, bersama-sama majulah di kuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan kekasihan. Serikat tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan, bersama dengan keluarga Bapak Luther Tombilangi, kami merasakan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga Bapak Luther Tombilangi, dan juga jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Karena itu kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Demikianlah saudara jemaat Tuhan, persekutuan rumah tangga di tengah keluarga Bapak Luther Tombilangi. Sampai ketemu Kamis depan dalam ibadah pemahaman Alkitab. Shalom. Sampai jumpa.